Zubair bin Al-Awwam di Perang Uhud. Ketika dunia berpaling, Zubair tetap berdiri. Latar belakang perang, setahun setelah kemenangan spektakuler kaum muslimin dalam Perang Badar, kaum Quraisy tak tinggal diam. Mereka merencanakan balas dendam besar-besaran. Pasukan Quraisy 3.000 orang lengkap dengan kavaleri dan peralatan perang bergerak menuju Madinah. Rasulullah SAW menyambut ancaman itu dan membentuk pasukan muslim sekitar 1.000 orang. Namun di tengah jalan, Abdullah bin Ubay dan 300 pengikutnya mundur karena munafik, menyisakan hanya 700 pasukan. Lokasi pertempuran, Gunung Uhud. Zubair, singa muda, yang siap bertempur. Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu masih muda kala itu, namun sudah dikenal sebagai pendekar pedang Islam. Wajahnya tegas, matanya tajam. Ia mencintai Rasulullah SAW lebih dari dirinya sendiri, dan janji surga tak pernah membuatnya gentar menghadapi maut. Tugas khusus dari Nabi, ketika strategi musuh mulai berjalan, pasukan berkuda Quraisy di bawah komando Khalid bin Walid mencoba menerobos dari arah samping. Rasulullah SAW memanggil Zubair dan memberinya tugas penting. Zubair, hadang mereka. Zubair tak menunggu. Ia menunggang kuda, memutar formasi, dan menyerang langsung pusat kekuatan musuh. Beberapa penunggang Quraisy terjungkal dari kuda. Suara takbirnya menggema di antara denting pedang. Ibnu Ishaq meriwayatkan, Zubair melesat menembus barisan musuh. Seakan ia bukan manusia, tapi kilat. Situasi berubah. Nabi terluka, kacau di medan perang. Ketika sebagian pemanah muslim melanggar perintah Nabi dan turun dari bukit, musuh memanfaatkan celah itu. Pasukan Khalid menyerbu dari belakang. Medan berubah kacau. Kabar dusta menyebar. Nabi Muhammad telah wafat. Banyak sahabat terpukul, sebagian berhenti bertempur, sebagian melarikan diri. Tapi Zubair tetap bertahan. Ia mencari Rasulullah SAW di tengah kabut panik dan debu perang. Bersama Rasulullah, menjadi perisai hidup, akhirnya Zubair menemukan Rasulullah SAW berdarah, terluka, terperosok ke lubang jebakan. Tanpa ragu, Zubair berdiri di hadapan Nabi sebagai perisai hidup. Hadis riwayat Bukhari nomor 3, 1720. Zubair dan Abu Dujanah adalah dua orang yang tetap bersama Rasulullah SAW di Uhud. Saat banyak yang lari, Zubair tidak bergeser sejengkal pun. Ia menangkis panah, menebas pedang musuh, dan mengangkat tubuh Nabi dari lubang. Bersama beberapa sahabat lain seperti Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, dan Abu Dujanah, mereka mengelilingi Rasulullah SAW dalam formasi hidup. Ibunya ingin ikut berjuang. Ibunya, Sofiyah binti Abdul Muttalib, bibi Nabi SAW, datang dari Madinah membawa tombak. Melihat ibunya mendekat ke lokasi genting, Zubair berlari menahannya. Ibu, Rasulullah terluka. Jangan ibu lihat beliau dalam keadaan begini. Namun, Rasulullah SAW berkata, biarkan dia, mungkin hatinya akan tabah bila melihat sendiri. Sirah Ibn Hisham. Zubair keluar dari Uhud dengan tubuh penuh luka. Zubair keluar dari Uhud dengan tubuh penuh luka dan pakaian compang camping, tetapi hatinya tenang. Ia tidak pernah goyah. Nabi SAW memandangnya dengan bangga dan bersabda, setiap Nabi memiliki hawari, penolong. Hawariku adalah Zubair bin Al-Awwam. Hadis riwayat Bukhari. Sumber-sumber sahih. Internal, Sahih Bukhari, hadis nomor 3720, Kitab Al-Maghazi, Sirat Ibnu Hisham, Al-Bidayah, wa Al-Maluk Hidup Tingga Al-Nihayah. Ibnu Hisham, Ibnu Katsir, Sirat Maluk Hidup Tingga An-Nubala. Adad Dhahabi, Musnad Ahmad. External, Martin Lings, Muhammad His Life, based on the earliest sources. Tariq Ramadan, In the Footsteps of the Prophet. Abdul Wahid Hamid, The Companions of the Prophet Salman. Penutup, Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu bukan hanya pendekar, tapi lambang kesetiaan, keteguhan, dan cinta tanpa syarat pada Rasulullah SAW. Di saat semua orang goyah, Zubair tetap berdiri. Itulah kenapa dia dijuluki singa pedang Rasulullah.